Hadis ke-8 bab Indonesia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat sehingga lewat waktunya, lalu ia mengerjakannya di luar waktunya, maka ia akan disisa di neraka selama satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun dan 10 tahun berarti 90 hari, dan seorang sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Dari hitungan ini satu hukum sama dengan 28 juta tahun, 800.000 tahun. Dari segi bahasa, hukum artinya waktu yang amat panjang. Tetapi menurut kebanyakan hadis, hukum ukurannya adalah 80 tahun sebagaimana hadis. Demikian perhitungan yang ditulis dalam kitab Durrul Mansur berdasarkan beberapa riwayat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Syekh Al-Hajjari, berapa lama satu hukum itu dalam kitab Allah? Syekh Al-Hajjari menjawab, satu hukum sama dengan 80 tahun. Setahun itu 12 bulan, setiap bulannya 30 hari, dan setiap harinya sama dengan 1000 tahun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sanad yang sahih, satu hukum sama dengan 80 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah satu hukum adalah 80 tahun, dan satu tahun yang terdiri dari 360 hari, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar juga meriwayatkan hadis yang seperti di atas dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, hendaknya seseorang tidak merasa tenang bahwa dengan adanya iman suatu hari pasti keluar dari neraka. Memang setelah dibakar 28.800.000 tahun dia akan keluar, dengan catatan tidak ada hal lain yang membuatnya tinggal lebih lama di neraka. Ada satu yang tentang satu hukum yang mengatakan kurang dari 80 tahun, ada yang mengatakan lebih, tetapi perhitungan di atas terdapat dalam hadis. Maka perhitungan itu paling bisa diterima. Bisa juga hukum hidup bisa kurang atau lebih sesuai dengan keadaan. Kita pulang dulu Syekh Abdullah Samad menyebutkan satu hadis bagi Rasulullah. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat fardu meskipun hanya satu sholat, maka akan tertulis namanya di pintu neraka dan ia harus memasukinya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baginda Rasulullah SAW bersabda, ucapanlah ya Allah janganlah engkau celakakan aku di antara kamu, salah seorang di antara kami. Lalu dia bertanya, tahukah kamu siapa orang celaka itu? Para sahabat menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Dia bersabda, orang yang celaka adalah orang yang meninggalkan sholat. Dia tidak memiliki bagian apapun di dalam Islam. Sebutkan dalam hadis lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat, maka pada kiamat Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan itu. Bahkan Allah Ta'ala akan menyiksa dan mengazab. Hadis lain juga menyebutkan ada 10 orang yang disiksa sangat keras. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat, tangannya akan dibelenggu, muka dan punggungnya akan dipukuli oleh para malaikat dari depan dan belakang. Surga berkata kepada mereka, kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan aku, bukan untukmu dan kamu bukan untukku. Jahanam berkata, mari kemari, mendekatlah kepadaku, kamu untukku dan aku untukku. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa di neraka terdapat satu lembah yang bernama Lamlam. Di dalamnya ada seekor ular sebesar leher unta, panjangnya sebulan jari. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa di dalam neraka ada sebuah lembah bernama Jubul Hazan. Ini adalah rumah-rumah kalajengking. Seekor kalajengking sama besarnya dengan seekor kalajengking. Kalajengking itu diciptakan untuk mengingat orang yang meninggalkan sholat. Memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengampuni dosa hambanya, tetapi ampun Allah adalah semata-mata Tuhan. Dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ibnu Hajar Ramadan menulis, seorang wanita meninggal dunia. Lalu seorang laki-laki itu pada penghubungnya. Ketika pengumpulan dompet